Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students. I hope you are as ready as I am to start learning and have fun. We are in this together. Let's respect and support each other. Today, we are going to talk about summarizing and retelling. Okay. And what is summarizing and retelling? Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu summarizing dan retelling di dalam membaca sebuah teks tentunya. Nah, karena kita hari ini adalah pembelajarannya bahasa Inggris, tentunya kita akan membahas tentang teks bacaan di dalam bahasa Inggris. Nah, mari disimak baik-baik apa itu summarizing. Okay. Summarizing is the tell main part of story leave out detail. Summarizing merupakan suatu kemampuan menghasilkan bentuk bahasa yang diringkas dari informasi yang ada. Nah, di dalam summarizing ini terdapat tidak hanya ada unsur-unsur yang penting saja, melainkan tetap melihat pada urutan-urutan informasinya secara detail. Saya ulangi lagi, summarizing merupakan suatu kemampuan menghasilkan bentuk bahasa yang diringkas dari informasi yang ada, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang penting-penting saja ataupun main point dengan memelihara urutan-urutan informasi yang aslinya. Artinya, kita tidak menghilangkan konteks ataupun cerita yang ada di dalam bacaan yang telah kita ringkaskan tadi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang apa sih itu retelling. Nah, retelling berarti kita mengulang, telling menceritakan. Nah, berarti kalau we talk about retelling, berarti kita mengulang kembali cerita yang telah ada, yang berkaitan dengan karakter, setting, maupun event. Nah, jadi definisi dari retelling itu merupakan suatu proses menggabungkan fakta dan cerita untuk disampaikan kepada pengguna supaya mereka semakin tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Artinya di saat kita menceritakan kembali, kita seolah-olah bisa beraksi seperti layaknya tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Misalnya, kita menceritakan tentang salah satu cerita yang berbentuk naratif yang mudah saja, misalnya seperti Maling Kundang. Maling Kundang merupakan dia adalah tokoh utama ataupun main karakter dari cerita si Maling Kundang. Bagaimana kita di saat menceritakan tokoh Maling Kundang itu seolah-olah kita ikut merasakan kita layaknya si Maling Kundang. Nah, jadi bagaimana kita melakukan ataupun tahapan-tahapan di dalam summarizing tersebut. Nah, summarize. Berarti kalau kita bercerita summarize, berarti short than the text. Artinya kita meringkas lebih singkat daripada teks aslinya. Nah, kalau kita berbicara you ataupun berarti use your own word. Nah, kita menggunakan bahasa kita sendiri. Artinya, kita tidak mengcopy paste atau mengcopy paste bahasa
bahasa yang ada ataupun bahasa yang sama seperti yang ada di dalam teks. Kemudian kita berbicara tentang M karena tadi ada summarize. SUM berarti short than the text. You use your own word. M main ideas only. Artinya kita hanya menggunakan ataupun mengembangkan dari kata tertentunya saja, yaitu main idenya saja ataupun main topik yang ada di dalam teks tersebut. Nah, kalau kita membahas tentang retelling, berarti retell the story. Misalnya, when I read a story, it has more than one part. Ketika kita berbicara, ketika kita bercerita tentang sebuah kisah, itu lebih dari satu bagian. The title and the order are just where I start. The setting, character, and problem are story parts as well, beginning, middle, and the solution. Berarti kalau kita membahas tentang retelling, berarti yang kita ceritakan, yang kita bahas di situ adalah tentang karakter, berarti bagaimana tokoh utama yang di dalam cerita, tokoh pendukungnya juga, dan semua karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian kita juga membahas tentang event, bagaimana peristiwa yang terjadi baik dari awal sampai konflik sehingga kita menemukan satu permasalahan di situ. Bagaimana bentuk-bentuk dari summarizing tersebut? Yang pertama, summarizing dalam bentuk sinopsis. Nah, bagaimana itu? Kita akan bahas selanjutnya. Summarizing dalam bentuk sinopsis bisa dilakukan pada buku seperti karya fiksi atau non-fiksi. Bentuk sinopsis merupakan salah satu bentuk ringkasan suatu karya yang kiranya dapat memberikan dorongan kepada orang lain untuk membacanya. Artinya, di sini kita melakukan ringkasan di dalam bentuk sebuah karya, baik itu fiksi maupun non-fiksi, sehingga kita bisa membuat si pembaca ataupun reader itu tertarik untuk membaca apa yang telah kita ringkaskan. Artinya juga kita dengan menggunakan gaya bahasa yang bisa membuat si pembaca tertarik dengan menggunakan style of word-nya itu yang sangat-sangat membuat orang lain ikut terpengaruh dengan apa yang kita tuliskan. Kemudian, summarizing dalam bentuk simpulan. Nah, simpulan itu pasti sering kita gunakan. Nah, di sini kalau kita membahas tentang summarizing dalam bentuk simpulan, merupakan bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral serta penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Nah, berarti summarizing itu merupakan bentuk gagasan ataupun ringkasan yang mengungkapkan ide utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan menggunakan penekanan pada ide sentral. Artinya pada ide pokok utamanya. Nah, apa sih tujuan dari summarizing tersebut? Nah, tujuan dari summarizing adalah untuk membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan asli dengan lebih cermat dan teliti. Nah, jadi dengan adanya summarizing bisa membuat seseorang itu mengetahui isi dari buku tersebut walaupun belum membaca keseluruhan dari buku yang ingin dia bacakan. Nah,
Tadi kita sudah berbicara tentang tujuan ataupun tujuan dan bentuk dari summarizing. Nah, sekarang kita membahas apa sih ciri-ciri dari summarizing tersebut. Nah, yang pertama, summarizing harus memiliki kerangka dasar yang lebih jelas. Yang kedua, harus memiliki inti yang tidak menghilangkan hasil karangan aslinya. Kemudian yang ketiga, dalam memangkas gagasan haruslah lebih terperinci. Artinya ada terstruktur. Yang keempat, memiliki tujuan untuk memangkas hasil gagasan. Di saat kita memangkas sebuah gagasan di dalam suatu teks, itu kita harus memiliki tujuannya untuk apa kita melakukan ringkasan ataupun summarizing tersebut. Sehingga kita bisa menyusun ke dalam kalimat yang lebih terperinci secara cermat dan teliti. Sehingga kita tidak menghilangkan makna asli dari teks yang ingin kita ringkaskan. Kemudian, bagaimana sih caranya kita membuat summarizing tersebut? Yang pertama adalah dengan tentunya kita harus membaca naskah ataupun teks asli dari apa yang ingin kita ringkaskan. Nah, jadi budaya literasi ini tentu harus dari sekarang kita lakukan untuk terus menggali informasi-informasi sehingga kita bisa memudahkan untuk melakukan apa yang akan kita ringkaskan. Kemudian kita harus mencatat gagasan utama ataupun main idea ataupun main topik dari konsep ataupun dari teks yang akan kita ringkaskan. Jadi setiap cerita yang kita bacakan itu pasti sudah terdapat yang namanya main idea ataupun gagasan utamanya. Baik dia berada di awal paragrafnya atau dia bisa juga berada pada akhir. Jadi setiap konsep ataupun setiap teks yang kita bacakan itu pasti sudah adanya gagasan utama untuk memudahkan si pembaca mengetahui apa yang diceritakan di dalam teks tersebut. Nah, yang ketiga, melakukan ataupun mengadakan reproduksi, menghasilkan kembali apa yang telah kita bacakan di dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita kembali kepada retelling. Retelling berarti saya sudah menjelaskan tadi adalah re itu kita mengulang, telling itu kita menceritakan kembali. Artinya berarti retelling itu kita adalah mengulang kembali dari cerita yang ada berdasarkan karakter, event, dan settingnya. Nah, dalam storytelling ataupun dalam retelling yang baik itu di dalam bahasa Inggris ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mempelajari ataupun memahami cerita yang akan disampaikan. Seperti saya jelaskan tadi, di saat kita ingin menceritakan kembali seperti cerita si maling kundang, kita harus bisa meresapi, kita bisa berada pada posisi si karakter yang akan kita bacakan. Misalnya kita dalam keadaan sedih, kita bisa menceritakan, I'm very sad today. Nah, jadi seolah-olah kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh si tokoh utama ataupun si tokoh yang berada di dalam cerita tersebut. Yang kedua, yaitu kita dapat menggambarkan jalan cerita serta adegan di dalam ingatan kita. Artinya setiap jalan cerita itu jangan ada yang terlewatkan. Yang ketiga, sering-seringlah kita berlatih di cermin. Nah, kita melakukan latihan, kita berbicara sendiri dengan cermin, karena cermin itu memberikan pantulan kepada kita, sehingga cermin itu bisa dikatakan adalah refleksi dari kita, sehingga kita mengetahui apa sih kekurangan saya. Nah,
Yang keempat, saat kita melakukan latihan, usahakan sesuai dengan alur cerita. Jadi, tidak ada yang terlewatkan dari event yang ada di dalam cerita tersebut. Yang kelima, selalu melakukan pengulangan dalam latihan. Artinya, kita harus terus-menerus berlatih. Jangan hanya sekali saja kita melakukan latihan hanya pada saat kita akan melakukan storytelling saja. Tapi itu terus-menerus kita lakukan. Sehingga kita terbiasa di saat berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tentunya bisa membuat kita semakin luas untuk bercerita. Yang keenam, adanya variasi di dalam cerita. Tidak monoton, sehingga orang lain yang mendengarkan ikut terhanyut, ikut terbawa dengan situasi apa yang kita ceritakan seperti yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian apa lagi? Yaitu gesture, gerakan tubuh kita yang bisa membuat orang lain juga tertarik untuk mendengarkan apa yang kita ceritakan. Tadi kita berbicara tentang gesture, bagaimana gerakan tubuh kita yang menarik sehingga membuat pendengar ikut merasakan apa yang kita ceritakan. Yang kedelapan, yaitu kita memberikan penekanan atau perhatian khusus di awal dan akhir cerita. Yang sembilan, kita meniru karakter sang tokoh. Seperti saya sampaikan tadi. Jadi apapun karakternya di dalam cerita tersebut, apakah misalnya kita menceritakan tentang kisah fable, yaitu hewan-hewan, misalnya harimau, seperti apa itu harimau, misalnya dia mau wow, sehingga kita bisa ikut menjadi karakter harimau. Nah, kemudian kita yang terakhir yang paling penting adalah melakukan persiapan yang mantap. Nah, jadi dengan kita melakukan latihan yang berulang-ulang sehingga kita bisa semakin luas, bisa semakin lebih aware dengan apa yang kita perankan di dalam retellingnya kita ataupun storytelling. Nah, apa sih teknik untuk menyusun retelling itu? Yang pertama, di dalam kita menyusun atau menulis peta plot atau alur cerita terlebih dahulu. Nah, berarti di sini teknik menyusun retelling itu adalah dengan kita menulis atau menyusun peta plot atau alur ceritanya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mengingat bagaimana alur cerita yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi alurnya bagaimana, dari awal ceritanya bagaimana, konfliknya bagaimana, dan resolution di dalam cerita itu tersebut. Jadi harus kita ingat dari awal sampai akhir, from the beginning and the end. Yang ketiga, yaitu ungkapan ceritanya dengan menggunakan gaya bahasa kita sendiri. Artinya kalau misalnya kita menghafal, satu kata saja bisa terlewatkan sehingga bisa membuat fokusnya kita buyar semuanya. Artinya jadi kita menggunakan bahasa kita sendiri, gayanya kita sendiri, tetapi dengan tidak menghilangkan bagaimana cerita aslinya tersebut. Untuk apa sih manfaat storytelling itu? Yang pertama, dengan adanya storytelling bisa membuat kita tenang dan rileks. Karena kalau misalnya jika seseorang itu mempunyai jiwa seni, dengan melakukan retelling itu bisa membuat dia tenang. Istilahnya seperti kita di saat ada masalah bisa mencurahkan sama orang lain, bisa menyampaikan sama orang lain, bisa membuat kita lebih tenang. Begitu juga dengan retelling itu, manfaatnya salah satunya adalah yang pertama membuat kita tenang dan menjadikan kita rileks.
Yang kedua, meningkatkan kemauan untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaan. Jadi, dengan kita melakukan retelling, kita melibatkan pikiran kita dan juga melibatkan perasaan kita. Bagaimana di saat kita marah, memerankan tokoh marah itu seperti apa? Bagaimana di saat kita bahagia? Bagaimana di saat kita lagi sedih. Jadi semua itu harus kita lakukan dengan berbagai latihan dan upaya melakukan suatu perubahan di saat melakukan retelling. Yang ketiga yaitu bisa mendorong partisipasi aktif kita. Kemudian meningkatkan kemampuan lisan. Jadi dengan kita sering berbicara, maka perbendaharaan kosakata kita akan semakin meningkat. Kemudian apalagi bisa mendorong kita kerja sama. Nah, yang keenam, mendorong kita melakukan berbagai kreativitas kita di saat kita melakukan retelling. Dan yang terakhir itu apa manfaatnya? Dengan retelling itu bisa meningkatkan keterampilan kita untuk menyimak. Nah, artinya dengan ada orang yang menceritakan sesuatu kepada kita, bagaimana kita memanfaatkan keterampilan untuk mendengar kita sehingga kita bisa melatih untuk bisa menyampaikan kembali apa yang telah dia ceritakan kepada kita. Itu juga merupakan salah satu retelling, artinya yang berkesinambungan. Nah, sampai di sini dulu kuliah kita tentang summarizing and retelling. Thank you for watching. If this video benefit to you, please like, subscribe, and comment. And all of the students in this class are protagonists. Jadi tidak ada no student or no lecturers left behind. Tidak ada murid maupun guru itu ataupun dosen tertinggal sendirian. Karena kita semua adalah protagonis. Tidak ada yang antagonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.